Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mempersembahkan yang Kudus. Saudara, Tuhan tidak hanya menghendaki kita agar mempersembahkan yang hidup, tetapi juga yang kudus. Demikian dituliskan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan, dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu harus yang kudus. Kudus di sini juga tidak bisa dilepaskan dari tubuh. Dan persembahan tubuh itu berarti mempersembahkan hidup kita secara total atau secara menyeluruh. Itu artinya tidak bisa tidak hidup kita harus kudus. Maka tidak heran kalau dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sangat jelas dikatakan dalam seluruh hidupmu. Jadi hidup kita harus benar-benar bersih, harus benar-benar kudus, saudara. Hidup yang kudus itu hidup yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Hidup yang kudus adalah hidup yang memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Segala pertimbangan, keputusan, gerak perasaan dan pikiran, sikap, tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku, semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Begitu maksudnya, tidak boleh meleset sedikit pun. Dengan kata lain, harus berkeadaan kudus atau secara de facto, secara kenyataan harus kudus. Memang saudara, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Itu de jure, itu status. Tetapi ingat, Tuhan menghendaki kita tidak hanya berstatus kudus, tapi harus berkeadaan kudus atau benar-benar kudus. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menyadari dan mengerti bahwa status kudus itu diberikan agar kita bisa dibawa ke hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Dalam Kolose 1 ayat 22 dikatakan demikian, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jelas kan? Maka bisa kita katakan tanpa stempel kudus atau status kudus, kita sesungguhnya masih menjadi musuh Allah, sehingga tidak mungkin bisa dibawa ke hadapannya. Dan akibatnya Allah juga tidak bisa memberikan Roh Kudusnya. Sebab itu, setelah berstatus kudus bukan berarti selesai, tetapi kita tetap harus terus upgrade keadaan kita dari status menjadi berkeadaan, dari de jure menjadi de facto, dari yang dianggap kudus menjadi benar-benar kudus.
Sayang sekali saudara, ini jarang disadari hampir semua orang Kristen. Kebanyakan mereka sudah puas dengan status kudus, dan lebih ironi lagi, berpikir bahwa dengan status itu sudah bisa diterima sebagai anak-anak Allah dan beroleh hidup yang kekal. Padahal tidak demikian. Firman Tuhan berkata, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikian firman Tuhan yang Maha Kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Hal yang senada juga dituliskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, harus diakui memang untuk hidup kudus bukanlah perkara yang mudah. Tetapi itu bukan berarti harus menyerah dan mengakhiri perjuangan kita untuk hidup kudus. Saudara harus ingat, Allah telah memberikan fasilitas, yaitu Roh Kudus dan firman-Nya. Memang selama kita masih mendiami tubuh daging yang telah tercemar, yang telah terkontaminasi oleh dosa ini, perjuangan ini terasa sangat berat. Namun, kelak saat kita telah mengenakan tubuh kemuliaan, semua akan indah dan penuh bahagia. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Itu yang harus jadi pengharapan kita. Tetapi ingat, itu pun hanya akan terjadi jika kita tidak menjadi lemah dalam perjuangan iman ini, yaitu dengan terus mengasihi Tuhan secara konsisten. Saudara, persembahan yang kudus merupakan keharusan bagi kita, baik melalui hidup kita maupun persembahan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dari perkataan Tuhan ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa nilai suatu persembahan bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita persembahkan, tetapi juga oleh suasana hati kita. Hati kita harus bersih, harus kudus. Dengan demikian, kita bisa simpulkan, saudara, yang pertama, kita harus bisa mempersembahkan hidup yang kudus, baik dalam sikap hidup, hati, pikiran, dan tindakan kita. Yang kedua, kita juga harus ingat, harus bisa mempersembahkan persembahan yang lain, barangkali berupa harta atau uang kita yang kudus, yang terbaik, yang kita persiapkan secara khusus untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan tulus karena kasih kita kepadanya. Begitulah saudara yang Tuhan maksudkan mempersembahkan yang kudus sebagai ibadah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.